Kalau kita mau bertumbuh di dalam pengurapan Roh Kudus ketika kita melayani dengan menggunakan karunia-karunia Roh Kudus, maka beberapa hal ini harus kita perhatikan. Yang pertama, kita perlu mempunyai keyakinan yang penuh bahwa Tuhan menyediakan karunia-karunia Roh Kudus-Nya kepada setiap orang yang rindu untuk melayani Dia, yang terbuka pada bimbingan Roh Kudus dan merindukan karunia-karunia Roh Kudus ini. Yang kedua, kita perlu mempunyai harapan dan kerinduan yang besar sekali bahwa Tuhan akan melakukan lagi perbuatan-perbuatannya yang besar bagi umatnya di masa ini. Dan kita perlu berlatih untuk mengucap syukur atas semua perbuatan-perbuatan yang sudah Tuhan lakukan lewat pelayanan kita. Baik itu menurut ukuran kita hanya biasa saja, kecil saja, atau mungkin karunia-karunia yang sederhana menurut kita. Mungkin kita bisa mulai mendoakan orang lain, kita bisa juga bernyanyi, kita bisa membawakan renungan, perlu kita syukuri. Dan semua perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Tuhan dimulai dari iman, kerinduan, dan harapan kita. Semakin besar harapan dan visi yang kita punya akan pelayanan-pelayanan ke depan, akan apa yang Tuhan mau kerjakan bagi umatnya, maka semakin besar juga kerinduan di dalam diri kita. Dengan kerinduan yang makin besar, maka kita pun akan berdoa lebih banyak kepada Tuhan dengan doa-doa yang sungguh-sungguh menyandarkan harapan kita yang besar kepada Tuhan yang Maha Kudus, yang Maha Kuasa, yang mampu melakukan segalanya. Dengan demikian, maka kita pun juga akan memperoleh jawaban-jawaban akan doa kita yang semakin besar. Selanjutnya, kita perlu juga mempunyai iman akan mukjizat. Kita perlu berdoa, mohon rahmat untuk percaya bahwa Tuhan menggenapi janjinya dan bahwa Dia mampu dan mau melakukannya juga lewat pelayanan-pelayanan kita. Coba kita juga mulai memeriksa iman kita. Seberapa banyak doa-doa kita bagi orang-orang lain, bagi kesembuhan baik batin maupun fisik yang sudah dikabulkan oleh Tuhan. Semua bukti-bukti atau hasil dari doa ini boleh kita catat, bukan untuk menyombongkan diri, tetapi untuk lebih mensyukuri perbuatan Tuhan dan untuk percaya bahwa Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan itu di dalam pelayanan kita. Kita perlu melatih iman kita yang kecil untuk boleh terus-menerus bertumbuh. Dengan mencatat bukti-bukti itu, kita akan mempunyai pijakan untuk penyembuhan-penyembuhan yang besar, untuk pelayanan-pelayanan yang lebih besar lagi. Allah juga melihat kesetiaan kita dalam perkara-perkara kecil. Jika kita setia dalam perkara yang kecil, dalam hal-hal sederhana yang dipercayakan kepada kita oleh mungkin pimpinan kita, oleh komunitas kita, oleh imam di gereja kita, maka Tuhan akan menambahkan lagi karunia-karunia-Nya dan iman yang semakin besar di dalam diri kita untuk pelayanan yang lebih besar lagi. Selanjutnya, kita juga perlu memperhatikan doa dan puasa. Kita perlu melatih diri kita lewat mati raga, doa yang teratur, doa yang mendalam, walaupun perlu perjuangan. Untuk mencari waktu berdoa memang tidak mudah di zaman saat ini ketika semua orang begitu sibuk, ketika begitu banyak hal bisa kita lakukan sekaligus dalam waktu yang bersamaan, maka mencari waktu intim bersama Tuhan, tanpa diganggu oleh kesibukan lain, tanpa ditemani oleh handphone, maka disitulah kita akan melihat relasi kita semakin mendalam, iman kita akan ditumbuhkan, dan kasih Tuhan juga akan semakin memancar di dalam pelayanan-pelayanan kita. Tanpa doa, tidak ada pelayanan yang sejati. Puasa juga memang membutuhkan perjuangan. Namun jika ada kesempatan, ada dorongan, baiklah kita berpuasa
sesuai dengan bimbingan orang-orang yang sudah lebih dahulu lebih matang dan lebih mengetahui perihal puasa. Atau di dalam masa Prapaskah, bolehlah kita juga menambah tidak sekedar pantang daging atau pantang rokok atau pantang makanan yang kita sukai, tetapi kita bisa menambah agar kita lebih lagi menunjukkan niat kita yang sungguh-sungguh untuk boleh mengalami lagi kasih Tuhan, menerima kebaikan-kebaikan dan kepercayaan dari Tuhan. Selanjutnya kita perlu juga menjaga kemurnian. Kemurnian bukan hanya dalam hal seksual, tetapi juga di dalam hal segala sesuatu yang kita lihat lewat panca indera kita, lewat apa yang kita dengar, lewat apa yang kita makan, lewat apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita nikmati. Tidak harus selalu makanan enak. Kita juga mulai bisa berlatih dengan sedikit demi sedikit makan yang mungkin lebih tawar, yang tidak harus banyak jajan, walaupun kita mampu membelinya. Atau mungkin kita membagi kepada orang lain sebagian dari makanan yang sangat kita sukai, yang biasanya kita maunya makan sendiri, tapi kita bagikan juga kepada orang lain yang mungkin jarang menikmati makanan yang enak seperti itu. Atau mungkin kita juga melatih untuk mata kita hanya melihat apa-apa yang baik. Segala sesuatu yang buruk, yang tidak membawa kemuliaan lebih besar kepada Tuhan, yang mungkin membuat pikiran kita akan menjadi berpikir yang kotor, sebaiknya kita hindari. Dan haruslah kita hindari. Demikian juga apa yang kita dengar. Kalau kita mungkin ditarik atau tertarik mendengarkan gosip atau segala perbincangan mengenai keburukan orang lain yang tidak kita sukai, mungkin orang-orang itu juga pernah menjengkelkan kita, dan ketika orang lain berbicara buruk mengenai dia, mungkin kita sangat menikmati untuk ikut nimbrung, bahkan menambahkan dengan ucapan-ucapan yang juga memperburuk situasi. Hal-hal seperti ini perlu kita hindari. Ini termasuk di dalam kemurnian. Demikian juga dengan apa yang kita pakai, apa yang kita nikmati. Kalau mungkin selama ini kita tidur di ranjang yang empuk, sesekali bisalah kita juga belajar untuk bisa menerima kondisi yang tidak menyenangkan tanpa mengeluh. Seandainya kita harus tidur di kasur yang mungkin tidak sesuai dengan ukuran kita, dengan standar kita, dengan kebiasaan kita, menerimanya tanpa mengeluh, itu juga menolong kita di dalam penyangkalan diri. Selanjutnya kita perlu juga memperhatikan hal yang pokok, yaitu keluarga. Keluarga haruslah kita utamakan dibandingkan pelayanan-pelayanan kita yang banyak itu. Karena keluarga adalah ladang pertama kita, di mana disitulah ujian kasih kita sungguh-sungguh dinyatakan. Ketika kita lebih suka melayani ke panti jompo setahun sekali, setahun 2 kali, atau berkeliling dari satu panti ke panti lain karena tugas-tugas pelayanan di gereja atau tugas-tugas komunitas, mungkin di situ kita akan menerima banyak sekali pujian atau sanjungan atau ucapan terima kasih dari orang-orang yang kita layani, orang-orang yang kita kunjungi. Hal seperti itu tentu saja baik. Namun, bisa saja kita sedang lari dari situasi rumah yang tidak menyenangkan. Bisa saja orang-orang di rumah lebih banyak mengkritik atau mengeluh, tidak puas dengan segala yang kita siapkan di rumah. Kita sudah masak, tapi mungkin tetap saja tidak sesuai dengan selera orang di rumah. Mungkin mertua kita masih saja banyak hal yang kurang yang dilihat oleh anggota keluarga kita. Namun sesungguhnya itulah kesempatan kita untuk semakin dimurnikan, semakin bertumbuh dalam kerendahan hati, dan semakin bertumbuh di dalam karakter yang semakin baik. Ketika kita terbiasa menerima kritikan dan mau memperbaiki diri, maka kita tentu akan bertumbuh menjadi orang-orang yang akan menjadi lebih baik. Namun seringkali tidak enak mendengarkan kritikan, tidak enak mendengarkan teguran, walaupun itu kita tahu membangun. Oleh sebab itu, menghindari situasi tidak enak di rumah
bukanlah suatu hal yang Tuhan inginkan. Justru ketika kita bisa bertahan dalam situasi rumah yang tidak menyenangkan, dan itu berarti 24 jam kita harus berhadapan dengan situasi tersebut, maka disitulah kita benar-benar diuji, dimurnikan, dan bertumbuh di dalam kasih yang sejati. Kasih yang sejati adalah ketika kita tetap memberikan walaupun tanpa kita menerima balasan yang setimpal. Merawat orang tua kita yang sakit atau mertua kita yang pernah menyakiti kita misalnya. Namun ketika di masa tuanya mereka tidak berdaya dan satu-satunya orang yang bisa menolong adalah kita, maka itu sebenarnya adalah kesempatan dan sungguh-sungguh menunjukkan kasih yang begitu sejati. Ketika kita mau melakukan hal-hal baik yang mungkin tidak akan ada pujian dari orang yang kita layani maupun orang-orang di luar rumah, karena dianggap itu adalah kewajiban kita. Namun disitulah kita sungguh-sungguh bertumbuh di dalam kasih. Yang ketujuh, kita perlu bertumbuh juga di dalam kerendahan hati. Kerendahan hati adalah dasar dari pelayanan kita. Semakin kita bertumbuh di dalam pelayanan yang besar, maka kerendahan hati kita pun harus semakin dalam. Ibarat bangunan yang kokoh, fondasinya adalah kerendahan hati. Ibarat rumah yang tinggi atau bangunan yang tinggi, maka dia harus mempunyai fondasi yang semakin dalam. Semakin besar pelayanan kita, semakin banyak orang mengenal kita, maka semakin pula kita harus bertumbuh di dalam kerendahan hati. Oleh sebab itu, kita tidak usah kaget ketika pelayanan kita semakin bertumbuh, maka juga mungkin tantangan kita juga akan semakin besar. Semua itu hanya untuk membuat kita ingat bahwa kita sepenuhnya harus bersandar kepada Tuhan, bahwa sepenuhnya yang kita lakukan adalah karunia Tuhan dan berasal dari kemurahan Tuhan. Tidak ada satupun dari diri kita yang baik sebenarnya, namun Tuhan saja yang baik. Oleh sebab itu, apa yang perlu kita sombongkan? Agustinus juga pernah mengatakan, dia lebih memilih suatu pekerjaan yang gagal namun menghasilkan kerendahan hati daripada suatu pekerjaan yang sempurna namun menghasilkan kesombongan. Demikianlah kerendahan hati sungguh-sungguh diperlukan. Di dalam Yakobus 4 ayat 6 juga dikatakan, Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Kerendahan hati juga rahmat. Biasanya Tuhan mengizinkan mungkin banyak peristiwa-peristiwa yang tidak enak terjadi di dalam pelayanan kita, hanya untuk supaya kita tetap selamat, kita tetap setia, dan kita tetap berkenan di mata Tuhan. Demikian juga Santo Teresa Lisieux mengatakan, ketika kita rendah hati, maka disitulah rahmat mengalir. Rahmat tidak pernah air seperti air, dia tidak pernah mengalir ke tempat yang tinggi, namun ke tempat yang rendah. Dan ketika kita rendah hati, maka Allah berkenan membungkukkan diri untuk mencurahkan rahmat-rahmatnya. Selanjutnya, apa yang perlu kita juga sungguh-sungguh perhatikan, yaitu kelepasan dari segala buah-buah pelayanan kita. Kelepasan itu berarti juga kelepasan dari materi, kelepasan dari uang dan harta. Bukan berarti kita tidak mau memakai uang. Kita tahu bahwa kita membutuhkan materi, uang, sarana, mobil, dan seterusnya. Namun kita tidak melekat. Kita perlu bebas dari semua itu. Melayani bukan karena ada upah, bukan karena uang, bukan karena di tempat itu enak, bukan karena di tempat sana orang mengagumi dan menyanjung, tetapi kita melayani karena memang ditugaskan kepada kita, dan itu adalah bagian dari tanggung jawab yang bisa kita selesaikan. Dan kita pun tidak boleh melayani demi upah. Itulah upah kita, kata Paulus, adalah melayani tanpa upah. Dan kita perlu belajar untuk mencukupkan diri di dalam segala keadaan. Di dalam Filipi 4 ayat 11 demikian dikatakan, itulah seorang pekerja di ladang Tuhan, bagaimana dia mau mencukupkan dengan apa yang dia miliki.
Di dalam pelayanan kita tidak perlu menuntut orang menyediakan segala fasilitas yang menyenangkan, yang enak, tempat tidur seperti kebiasaan kita di rumah, atau mungkin segala sesuatu yang lain, entah makanan, kecuali memang kita sakit. Tetapi hanya untuk kenikmatan atau untuk kebiasaan saja, kita perlu sungguh-sungguh lepas dari semua hal tersebut. Dengan demikian kita lebih bebas untuk melayani dan tidak memberatkan orang yang menolong kita. Demikian juga kelepasan spiritual, yaitu lepas dari segala buah-buah rohani. Kita tahu bahwa ketika kita melayani dan orang disembuhkan, dipulihkan, tentu orang akan berterima kasih. Tanpa terima kasih pun kita tetap bisa bersyukur. Bahkan ketika orang yang kita tolong tidak lagi mengingat kita atau menjauhi kita, atau mungkin tidak ada ucapan terima kasih sama sekali, hal itu janganlah mengganggu ketentraman atau kedamaian hati kita. Apalagi kalau kita merasa berhasil di dalam pelayanan dan kita ingin supaya orang tersebut mengikuti apa yang kita minta atau kita suruhkan. Hal seperti itu benar-benar harus kita hindari. Pelayanan dengan karunia-karunia Roh Kudus harus betul-betul terlepas dari keinginan untuk menguasai atau mengendalikan orang lain. Misalnya kita menerima suatu nubuat atau sabda pengetahuan atau pengertian dari Tuhan di dalam doa kita untuk orang yang kita doakan. Kita sifatnya menyampaikan dan tidak boleh memaksa apalagi mengancam. Misalnya kita mengatakan, kalau kamu gak mengikuti apa yang Tuhan sampaikan kepada aku, maka kamu akan tanggung sendiri akibatnya. Atau kamu tahu sendiri akibat yang bisa terjadi dalam kehidupanmu. Saya tidak mau tanggung jawab dan seterusnya. Nada-nada mengancam semacam ini betul-betul harus kita hindari. Karena apa? Karena apa yang disampaikan Tuhan di dalam doa kita untuk orang lain masih bisa salah. Bisa saja masih terpengaruh oleh pikiran kita. Oleh sebab itu, kita bisa menyampaikan sebagai berikut. Di dalam doa sepertinya Tuhan menyatakan hal ini untuk kamu. Tetapi sekali lagi, orang tersebut lebih tahu situasinya. Kalau memang apa yang kita sampaikan tepat benar dengan apa yang sedang dia gumuli, dan itu dikonfirmasi, maka kita bisa punya diteguhkan bahwa apa yang kita terima dari Tuhan adalah sesuatu yang otentik. Namun, apabila apa yang kita sampaikan sepertinya tidak meneguhkan situasi orang tersebut, maka kita bisa discernment, karena belum tentu apa yang kita dapat di dalam doa itu adalah otentik dari Tuhan. Kita harus mengedepankan kasih di dalam sabda pengetahuan dibandingkan ketepatan sabda pengetahuan tersebut. Itulah kelepasan. Selanjutnya kita perlu melayani bersama komunitas kita. Melayani seorang diri sangat rawan untuk kita jatuh di dalam pelbagai kesombongan dan bahaya-bahaya penyalahgunaan karunia Roh Kudus. Ketika Tuhan mengutus 70 murid, dia pun mengutusnya untuk pergi berdua-dua. Dengan berdua-dua kita bisa saling menjaga. Ketika doa kita dikabulkan, kita tidak berbangga-bangga, tapi ketika doa kita tidak dikabulkan, kita pun tidak kecil hati. Oleh sebab itu, melayani bersama komunitas sangat penting. Supaya apa? Kita semakin bertumbuh di dalam karunia-karunia, karena biasanya karunia-karunia itu juga diberikan kepada komunitas. Ketika kita setia membangun komunitas kita, mencintai saudara-saudari dalam komunitas kita, maka dari situlah kita akan dibangun iman, harapan, kasih, dan juga pelayanan-pelayanan kita bersama-sama. Komunitas adalah tempat bersemainya segala benih-benih karunia-karunia dan rahmat yang Tuhan berikan. Karena di dalam komunitas kita menerima pengajaran, pembinaan, bimbingan, dan di dalam pelayanan bersama, disitulah kita belajar dari orang-orang yang sudah lebih senior daripada kita. Dan yang terakhir, di atas segalanya, kenakanlah kasih. Segala yang kita lakukan tidak ada gunanya tanpa kasih. Dan di akhir hidup kita hanya diukur berdasarkan kasih kita kepada orang lain, kepada Tuhan lewat perbuatan-perbuatan yang sudah kita lakukan. Besar kecilnya perbuatan kita tidak ditentukan oleh jumlah orang yang kita layani, kecuali karena bahwa pelayanan yang besar itu membutuhkan kasih yang lebih besar pula. Kita akan diukur oleh kasih kita
kepada Tuhan dan sesama sebagai dasar dan motivasi dari pelayanan kita.